Selamat sore dan salam pramuka. Salam Pramuka. Oke. Sore ini podcast Innercop UKM Kota Tangerang telah kehadiran dua tokoh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Kak Suli Rosadi. Beliau adalah sebagai Pak Kadis Innercop UKM Kota Tangerang, dan satu lagi yang sangat luar biasa dan kita kenal bersama yaitu Kak Supriyadi. Ya, baik. Sore ini kebetulan Kak Supriyadi ingin bercerita tentang ekspedisi Ujung Kulon. Baik Kak, bisa diceritakan Kak pada kita semua untuk persiapannya. Terima kasih Kak. Ya, jadi Kak Suli, cerita-cerita Ujung Kulon itu cerita-cerita yang menarik ya, gitu. Karena cerita Ujung Kulon pasti yang terlintas, kalau orang yang belum pernah ke Ujung Kulon, konotasinya dekat Kampung Baduy, misalnya, ya kan, yang sudah melegenda. Tapi Betul. Padahal Ujung Kulon segmen yang berbeda, ya, kampung yang berbeda dan agak jauh, gitu. Dan Ujung Kulon pasti dekat pantai, gitu ya, gitu. Dan lebih dikenalnya misalnya di Sumur, ya, habis Sumur nanti kampung terakhir itu ada kampung terakhir, ya, kampung terakhir. Nah, nanti kampung terakhir itu barulah menuju daerah petualangan, ya. Nah, kalau sudah petualangan, karena Ujung Kulon adalah satu daerah kawasan Suaka Marga Satwa, ya, kalau boleh dibilang kebun binatang yang tidak ada kandangnya, gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat binatang-binatang yang sering kita lihat mungkin kayak babi, merak, ya, banteng, itu yang amat sangat langsung bisa terlihat, ya. Bebas di sana Kak. Ya, bebas. Wah, Ya, luar biasa. ya. Kita baru sampai di Pulau Pecang saja, ya. Sampai di Pulau Pecang, ya. Begitu kita berlayar selama kurang lebih 6 jam, ya. 6 jam itu dari Sumur atau dari titik-titik yang lain, ya, dari Sumur atau dari titik-titik yang lain, ya, itu sekitar 6 jam. Nah, kalau lebih cepat pada saat laut misalnya lagi bersahabat, gitu ya. Jadi tidak ada gelombang, itu lebih cepat biasanya. Baik. Tapi satu pemandangan yang keren, fenomena yang mungkin kalau di kota, ya, sebelum kita mungkin ulas bahas, ya, lengkapnya petualangan itu buat seorang petualang, ya, pasti kita ketemu rimba, rawa, ya, gunung, ada Gunung Payung karena di situ, ya, pantai, laut yang indah, ya, hutan yang lebat, jadi kompleks, gitu ya, untuk capaian peserta adik-adik pramuka atau orang dewasa, itu, gitu sementara. Baik. Kak Supri udah cerita banyak tentang Ujung Kulon. Bahkan saya juga baru tahu nih, ternyata Ujung Kulon itu jauh dengan Baduy tadi. Nah, baik Kak, yang kita ingin tahu ini sebelum kita beranjak ke ekspedisi, Ujung Kulon itu berarti marga satwa. Ya, Suaka Marga saya. Suaka Marga Satwa yang dilindungi, ya? Taman nasional. Baik. Nah, untuk ekspedisi Ujung Kulon sendiri ini yang adik-adik perlu tahu nih, ini dilaksanakan pada kapan, tanggal berapa, pesertanya, terus ini kita juga ingin tahu apa persyaratannya untuk bisa mengikuti ekspedisi ini, dan ini udah yang keberapa Kak? Iya. Ini ini Kak Suli. Menariknya Ujung Kulon buat saya berkali-kali sebenarnya, ya, berkali-kalinya itu perlu disusun dulu, ya, hitungannya, karena sejak tahun 87, 88, 89, ya, lalu lebih intensif lagi pada saat ada program, pada saat itu ada namanya Organisasi International Guild Awards, ya, program pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi, itu tingkat dunia.
yang diapresiasi oleh Pak Bob Hasan masa itu. Nah, jadi pemuda-pemuda prestasi sedunia itu, ya, kalau di Indonesia organisasi namanya ANC, Adikarsa Nugraha Castita. Dari mana itu, Kak? Itu se-Indonesia juga. Oh. Ya, dia memang mirip-mirip pramuka, tapi bukan pramuka. Oh, begitu. Dari Inggris. Oh, ya. dari Inggris. Ya, jadi luar negeri. Ya. Orang sedunia, ya. Oh, sedunia. Pernah pemuda-pemuda ya hampir sedunia lah ya, karena perwakilan negara-negara terwakili ya cukup banyak, hampir 200 lebih ya. Itu ada di Ujung Kulon pada saat itu ekspedisi. Tahun berapa, Kak? Tahunnya 2000-an awal lah ya. 2000-an awal. Iya, 2000-an awal itu. Bahkan belum 1900 sekian. Sebelum masuk 2000 ya segmennya itu. Masih ada Pak Bob Hasan ya. Karena yang jujur yang mendanai langsung dari perusahaan beliau ya. Untuk sebenarnya secara politis ya, untuk menceritakan bahwa hutan Indonesia masih seperti ini loh. Gitu ya. Masih itu lebih masih, gitu ya. Masih ada. Ya, masih ada ya. Ya memang masih asri atau masih ada, Kak? Masih ada. Masih ada karena yang ditontonkan Ujung Kulon. Sampai hari ini segmen hutannya tidak berubah. Karena ya pertama tidak terbakar ya, masih terjaga ya untuk hutan ya. Gitu. Terus kalaupun ada di sekitaran sumur Taman Jaya Ujung Jaya ya, Kampung Ujung Jaya terakhir itu sekarang lagi direhabilitasi untuk pariwisata. Jadi oleh kehutanan, oleh dinas lingkungan ya terkait itu sedang mendandani semuanya sebagai satu destinasi wisata ya, pasti wisata petualangan yang dibuat kan itu. Betul. Gitu mungkin gambarannya ya. Baik, tadi sekitar 900-an, berarti itu yang pertama, Kak? Iya. Lanjut berkali-kali habis sekarang. Tapi baru kali ini gaung. Ya. Nah, ini punya cerita masalahnya gitu ya. Terakhir kita kemarin, sebelumnya 2015 itu Kak, saya buat Kembaranas bersama Sako SIT. Sekolah Islam Terpadu. Ya, jadi Sako masih awal-awal itu. Itu sekitar 100 peserta seluruh Indonesia penegak ya. Luar biasa. Lebih kontennya kepada penegak ya, berekspedisi. Tahun berapa? 2015 itu. 2015 ya, kemarin. Ya, kemarin ya. 2015 ya. Dan ya sukses besar lah itu ya. Nah, filmnya ada, nanti kalau kiranya ditayangkan sedikit nanti kita tayangkan ya. Nah, itu menarik gitu ya. Nah, Kembaranas Kemah Bakti Pengembaraan. Nah, tentunya yang kita diskusikan kali ini bukan hanya ini ekspedisi ini. Nah, karena beberapa kali kita lakukan ya. Yang terakhir pada saat kita ekspedisi di Sangyang Sirah. Ya, nanti ada filmnya di Sangyang Sirah bisa ditayangkan. Ya, di Sangyang Sirah itu tempat yang indah sekali. Ya, karena ada 2 gundukan batu ini nih ya, tempat ya sering ada pertapa, ada apa gitu ya. Nah, ya satu pemandangan yang keren lah ya. Gitu ya. Ya, kalau artis-artis kalau apa ya ke situ saya tidak tahu ya. Ada yang dicari, tapi banyak juga kiai-kiai yang ke situ juga ya. Nah, karena katanya petilasan di Ponorogo, para wali gitu ya. Nah itu. Ya. Tapi tempatnya memang indah banget gitu ya. Nah, itu kita temukan tumpukan sampah. Gitu. Karena ternyata setelah kita pelajari secara geografis, secara pulau itu pastinya dapat luapan dari dari daerah Jawa ya, tanah Jawa, sampah plastik itu menumpuk ke satu teluk ya. Nah, itu cukup tidak sedikit, cukup banyak ya, ton ya itu. Nah, karena itulah ekspedisi ini mau kita buat kembali. Baik. Karena adik-adik yang pernah merasakan ini semua, loh, kok ada seperti ini ya, tumpukan sampah gitu. Nah, akhirnya ada Wasem coba menggagas untuk kita pramuka sedunia membuat tulisan ya
Nah, saya iseng sebagai pembina nih, Kak Sule. Sebagai pembina kan ya, kalau kita yang nulis jadi beda. Saya katakan adik-adik yang merasakan ya penegak di KC, pada saat itu ada Saka Bayangkara, cukup banyak Saka Bayangkara pada saat itu. Nah, ditulislah oleh yang namanya Kak Ra'a. Iya. Ya, Kak Ra'a waktu itu wakil ketua DKC. Wakil ketua DKC. Ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, ya. betul. Nah, tulisan itu dikirim ke WOSEM, ya. Nah, beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah ya, 3 bulan yang lalu itu tulisannya diapresiasi oleh WOSEM, oleh lembaga dunia, oleh Pramuka, ya, Kuartir Dunia kan ya, betul. Kuartir Dunia menyatakan ya, mengapresiasi tulisan itu yang diapresiasi 3 negara, yaitu India, Indonesia, dan Malaysia. Nah, ini kan menurut saya maaf ya luar biasa ini. Luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan kita proses hari ini ya tersampaikan juga ke Kuartir Nasional. Betul. Ya, tersampaikan di Kuartir Nasional bahwa ya dari Tangerang ya. Ya Tangerang ini kalau acara sering tidak terpisah sih ya. Penegak pandeganya Tangerang, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, gitu ya. Karena dulunya memang satu induk kan ya. Satu induk. Jadi apa saja acaranya kadang-kala bersinergi. Betul. Nah, mudah-mudahan acara ekspedisi ini juga demikian. Ternyata ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur yang akan ikut. Dari Jawa Tengah. Ya, ada yang mau ikut, ya kan? Gitu. Yang dewasa juga mau ikut. Ya, tentunya nanti akan kita bagi lah ya. Nah, tapi khusus ekspedisi kali ini, judulnya saja bantu kami membersihkan rumah badak. Ya tadi, karena tercemari tadi. Betul. Next time kita akan bicara di sana seperti Lokakarya lah di mana? Di Pulau Pecang. Pulau Pecang itu pulau yang cukup indah ya. Wisatawan dunia sampai sana. Sayang kalau Pramuka ya untuk melakukan pencapaian yang luar biasa menurut saya gitu ya. Ya kalau dari ini tidak tertutup ya dari UK, dari Inggris, penggalang-penggalangnya saja sampai ke ujung kulon. Waduh. Gitu. Ya, dari Inggris kan? Iya, dari luar negeri masih banyak lagi yang lain. Karena UK itu sering ada tamu-tamunya langsung ke sekolah internasional. Iya, betul. Ya, sekolah internasional. Tamu-tamunya itu dibawalah ke ujung kulon sana, gitu ya. Setiap tahun pasti ada agendanya. Karena kita tahu kabar dari guide-guide yang ada di ujung kulon. Tapi tadi ya. Jadi tidak hanya kita berjalan-jalan. Iya. Besok kali ini ada konten giat sosial ya. Ekspedisi berapa hari, Kak? Kalau ekspedisinya tidak lebih dari 5 hari lah ya. 5 hari. Ya, 5 hari berarti 4 malam, Kak. Ya? 5 hari 4 malam. Perjalanan dari mana kita, Kak? Kalau perjalanannya kan kita nanti antara 2 tadi ya. Desa terakhir ya. Kalau ini kan Pulau Pecang ya. Iya. Dari Sumur ya kan, dari Sumur nanti menuju ke Pulau Pecang. Pulau Pecang, ya, Nasional Ujung. Nah ini Pulau Panaitan. Nah ini Pulau Pecangnya kecil ini Kak, ya itu. Jadi, nah atau dari Taman Jaya. Taman Jaya. Ya biasanya kita berangkat dari Taman Jaya. Sini ada villa. Ya ini sudah keren Kak, kayak Bali kecil lah ya. Kotes-kotesnya bagus-bagus sekarang. Dari sini. Nah perjalanan tidak seperti dulu. Sekarang jalan sudah tembus. Hanya yang masih kurang baik sekitar 5 kilo lah ya. 5 kilo. Ya. Dulu sepanjang jalan, wah ya agak-agak berantakan jalanannya. Sekarang tidak gitu ya. Kemarin dengar-dengar Kak Andi Wijanarko. Oh iya, ya. Nah ini menjadi perhatian kita Kak. Jadi ada yang mau berangkat, ya. Bukan cuma semangat. Betul. Ini masih ada waktu ya. Ya jangan adik-adik. Saya sendiri sudah harus mulai berlatih lagi nih. Jadi jalan pagi, jogging. Harus melatih diri dulu ya. Kalau mau menikmati. Nanti kalau jalan yang bermasalah dirinya kan nggak menikmati. Betul. Ya. Jadi ngurusin dirinya aja. Yang sakit lah, yang apalah gitu. Betul. Ya, gitu. Nah, di sana pernah ada kejadian apa Kak yang menarik kira-kira di ujung kulon terkait dengan anak-anak yang ada penegak yang berangkat ke sana? Ya, dalam hal ini
ya kalau bisa jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi, makanya paling cinlok aja kayaknya. Bukan. Sebelum berangkat kita kasih pembekalan. Siap. Ya. Siap. Pembekalan tuh diantaranya ya persyaratan dasar ya, navigasi ilmu medan, peta kompas tuh pasti lah ya, survival, medical first aid, ya itu standar ya. Terus diberikan simulasi bayangan apa saja yang akan terjadi. Misalnya pada saat jangan bermain-main di sungai, ya kan udah catatannya udah jelas ya. Di sana kebun binatang yang tidak ada pagernya. Nah, ya itu. Berarti masih banyak hewan-hewan yang buayanya kan ada di bawah atau di pinggir-pinggir sungai. Kalau kamu kecebur, ya dia nyebur juga. Ya, nyebur di antara dua, kabur atau nyari kita. Nah, karena pernah terjadi itu ya. Ekspedisi terakhir kemarin ya dengan dari Tangerang Selatan, pas jembatan cukup panjang ya. Hanya bambu 3 diikat gitu ya, untuk darurat gitu ya. Itu jembatan-jembatan itu dibuat oleh para polisi hutan. Gitu. Nah, kita lalui ya, ada yang jatuh. Adik putri lagi kan. Nah, alhamdulillah dia bisa melepaskan ranselnya ya. Terus 2 orang ya, 2 orang langsung terjun. Menolong, menyelamatkan barang dan menyelamatkan orangnya ke pinggir ya. Tidak lama senggang waktu itu ya. Betul ya, penghuninya jebur. Ya tadi ya kan, tapi sudah terselamatkan. Alhamdulillah. Ya itu cerita yang fenomenal. Jangan terjadi lagi gitu ya. Serem. Semoga lancar untuk kali ini. Ya. Baik, peserta saat ini sangat antusias yang saya dengarkan. Iya, betul. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi ekspedisi yang sangat luar biasa, mengingat WOZEM juga mendukung. Iya. Tadi diikuti oleh beberapa peserta baik dari luar kota maupun di Tangsel sendiri kayak. Untuk Tangerang sendiri mudah-mudahan juga kemarin ternyata ketika iklan ini saya post itu banyak beberapa alumni yang pernah ikut, mereka mempertanyakan, oh ada lagi, saya pernah ikut tahun kemarin gitu. Nah ini kayaknya perlu digaungkan kembali Kak, mengingatkan acaranya Februari, mungkin alumni-alumni yang udah pernah berangkat ke sana mereka pengen lagi gitu. Apalagi sekarang momentumnya sangat luar biasa, WOZEM ada. Nah kebetulan yang saya dengar Kak, ada beberapa dari Waka Kuartir Nasional yang nanti akan mendampingi kayak. Akan ikut gitu ikut ya, betul ya, secara pribadi kita terbuka ya. Ya, nah di sini kan mau dari kuartir nasional, dari kuartir daerah, kuartir cabang gitu ya. Berarti itu kan jabatan. Iya, jabatan, betul. Segmen pramukanya kan sebenarnya kembalinya kan ke gugus depan ya kayak. Gugus depan gitu. Betul. Dan ini penyelenggaranya kali ini kan gugus depan. Gugus depan Kak. Ya kan? Gugus Dharma Agus Salim ya. Agus Salim bersama betul. Gugus Depan Agus Salim. Betul. Ya, nah, rasanya gitu ya. Ya siapa saja terbuka kami gitu ya. Nah, siapapun kalau dewasa berarti pembina. Yang masih mau ya berjiwa muda, ya ayo gitu kan ya. Entah dari Kuarnas, dari Kuarda atau dari mana saja. Next time malah saya berpikir Ujung Kulon itu kan destinasi wisata dunia yang layak ditonton untuk luar negeri. Iya betul. Ya, nah kalau turis saja, kehadiran turis di Taman Jaya sampai ke Ujung Kulon, ya, ke Pulau Pecang, ke Pulau Panaitan, yang melakukan penyelaman, penelitian dan macam ragam, gitu ya. Nah, kita ada di mana sebagai pramuka? Nah, itu. Menariknya kan di situ. Betul. Ya, jadi menariknya, loh, masa iya kita mainnya di kebun raya saja ya kali-kali lah gitu ya. Iya betul. Nah, gitu. Jadi tahu segmen bahwa Indonesia itu begitu kayanya ya. Betul. Nah kalau adik-adik, karena saya sebagai pembina, Kak Suli sebagai pembina ya, pasti orientasinya bagaimana capaian adik-adik. Betul. Gitu. Jadi kalau mau naik laksana ya ikuti ekspedisi ini. Ya, selesai sudah itu semua. Wah, luar biasa. Grade paling tinggi lagi, ya. Navigasi ilmu medan peta kompasnya pasti keren. Betul. Ya. Betul. Terus tentang banyak hal, ya, tentang lingkungan, tentang tadi ya, Swaka Marga Satwa, itu
ya kampus, datang ke kampus kita sebenarnya. Iya. Itu. Sayang nih Kak, waktu zaman Kakak penegak nggak ada ini ekspedisi ini. Ada Kak. ekspedisi Baduy. Ya, nah itu budaya kan ya. Ya. Gitu. Budaya Ya, itu. jadi konteks itu budaya dan ya beberapa daerah ini makanya inovasi pembina ya tidak hanya Ujung Kulon ya kalau buat saya ya mau daerah mana saja di Indonesia ini harus dieksplor ya, harus kita upgrade kemampuan kita untuk tahu. Betul. Karena sebagai bentuk pembelajaran ya ini kita ngobrol-ngobrol kan ini sekarang kita di dinas UMKM ya. Perindakop Ya, UMKM. ya, bicara koperasi, bicara usaha kecil dan menengah. Betul. Ya, Betul. gitu. Nah, ternyata pesan WOSEM itu ini yang harus kita ingat. Ya, active traveling, ya, gitu ya. Oh, iya. Social development, ya, hubungan antara masyarakat. Betul. Ya, cepat tahu itu kebutuhan masyarakat, ya kan? Itu dan salah satunya ekspedisi. Ya, itu semuanya segmennya ini harus kita menyenangkan, menantang, menyenangkan, tapi aman. Aman. Ya, nah perolehan dari perjalanan ini semua tentu ini ya tadi ya job creation buat pramuka gitu ya, itu lebih unik nantinya gitu ya. Ternyata kita bisa hidup itu tidak hanya jadi pegawai A, jadi pegawai B, ya dengan kekreatifan kita. Nah ini adanya di mana? Lebih banyak kontennya kan di lapangan. Sumber daya alam, sumber daya hayati, sumber daya semua banyak gitu ya. Nah bayangkan belum terkontrol saja, ini ya. Madu Ujung Kulon, ya. Madu Ujung Kulon itu antara 3 sampai 4 ton pada masa panen bahasanya, ya. Itu kalau dibuat tim ekspedisi sangat bisa. Masyarakat siap kok dibersamai, gitu. Itu. Jadi dari hutan itu atas izin, ya, izin perhutani, ya, kehutanan, ya, dinas-dinas terkait, ya, asal terbatas cara-cara mengambilnya itu Ujung Kulon dan Tanjung Kait, ya daerah Ujung Kulon, ya kawasannya masih di Tanah Jawa. Tanjung Kait, ya, sebagian Pulau Pecah, gitu, itu bisa menghasilkan segitu. Gitu. Menarik itu madunya. Hutan. Jadi madu Banten itu ada 2 nanti. Loh, bisa sangat ya itu. Belum hal-hal yang lain, ya, gitu. Terus, nah kehadiran pramuka tentunya menjaga, ya, meluruskan, ya, bagaimana cara panen yang benar, misal. Yang kedua, misalnya pemburu burung. Nah itu cuman diambil burungnya, dia dijual begitu saja. Tidak tahu tuh burung langka atau tidak, ada pencurian itu terjadi. Ya, nah kan luas itu hutan. Ya, itu. Nah di sini kesadaran ini harus tetap kita tanamkan. Ya, karena dalam konteks menjaganya. Nah ini hadirnya ekspedisi ini, ya. Kita untuk itu semua. Kita kerjasama dengan kepala balai, ya, Balai Ujung Kulon. Alhamdulillah, saya pada saat survei terakhir, kepala balainya bersama stafnya semua sangat senang persiapan ini, gitu. Dan dia support, gitu. Dia support. Nanti bentuk supportnya apa? Ya berarti izin-izin dan lain sebagainya kita tidak akan dipersulit. Begitu mungkin konteks pembicaraan ekspedisi kali ini. Ya, yang diinginkan tahu mungkin ini kan Februari, berarti kan berbarengan dengan hari lahirnya Baden Powell nih Kak. Ujung Kulon sendiri berangkat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Kak? Kalau boleh tahu itu. Ya memang kalau sudah lihat waktunya kita pas-paskan ya Kak Suli ya. Sebenarnya mudah-mudahan Kak Suli dengan cerita kita gini, podcast hari ini, Kak Pri aku ikut. Itu seru itu, menggunakan ransel kembali. Ya. Luar biasa itu. Nanti kita bukan saya mau kumpulin, kalau cuma gitu. Bisanya nggak sampai 5 hari gitu kan ya, berarti 3 hari, ya paket 3 hari itulah. Ya, nanti kita ketemukan dengan tadi misalnya dari teman-teman dari Kuarnas siapa dari Kuarnas, betul. Yang senior sampai ikut, ya sampai sana
apa yang dilakukan adik-adik dia tahu. Karena nanti ada Hamin sebelum tanggal 20 kita sudah kirim duluan. Regu aju bahasanya ya. Tim aju maju duluan ya karena ada bersih-bersih rumah badak tadi kan. Iya betul Kak, betul. Bahkan mungkin seminggu sebelumnya dia sudah itu ya. Itu. Nah, kalau kita ya tidak lah ya. Paling tidak satu malam bersama pada saat momentum 22 Februari ya di ujung kulon di Pulau Pecang. Ya kita bisa bikin lingkaran api unggun ya. Keren kayaknya. Ya tentu nanti kita carilah ikan-ikan dari laut itu kan. Ya. Wah, acaranya ya bakar-bakar lah ya. Tapi ada lah yang kita sampaikan. Siap. Kita tetap komitmen ya, konsekuen dan konsisten terhadap ya 3K ini yang ditayangkan oleh Kak Kuarnas ini ya. Kak Budi Waseso, komitmen, konsekuen dan konsisten. Ya, tidak henti kita mencintai pramuka ya. Komit bagaimana mengembangkan dunia kepramukaan yang lebih unik dan menarik. Iya, siap. Gitu. Kak, menurut Kakak Ujung Kulon ekspedisi bagaimana nih Kak? Mungkin kira-kira mungkin baru dengar atau Baik, terima kasih. Tadi saya mau nyela nggak enak dengan senior nih. Jadi begini, betul. Sebetulnya pramuka itu memang kalau kita simak dalam lagu Indonesia Raya, ya kita itu kan di dalam mungkin pramuka ada di dalamnya, ya betul. Jadi pandu ibuku, gitu kan? Pandu ibuku betul. Sudah pasti bahwa pramuka ini sebetulnya ada tugas yang tersembunyi, yaitu harus mendorong isu-isu yang berkepentingan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional, betul. Ya, isu apapun. Yang tentunya harus bermanfaat bagi pembekalan para generasi muda. Ya. Saya aja cuma dibawa ke Baduy sampai sekarang masih memorinya masih luar biasa. Saya harus menerobos rintangan gitu kan. Harus nanjak, harus dengan proses perjalanan juga yang tidak ringan gitu kan ya. Nah, yang muncul bagi saya adalah semangat. Kemudian di kemudian hari harus punya semangat. Tidak boleh patah semangat, gitu kan ya. Betul. Nah, di ujung kulon ini yang kita lihat itu merupakan satu daya tarik ya di dunia internasional tentunya, karena kan isunya sudah ke internasional. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus punya kemampuan untuk menjaga alam supaya tetap lestari gitu kan ya. Jangan sampai, prihatin sekali tadi ngedengar sampah bertumpuk seperti itu ya. Betul. Saya pernah naik salah satu pokoknya ya penyumbang sampah tidak hanya dari darat, di lautan juga ternyata banyak penyumbang sampah. Gitu ya. Nah, inilah yang kita prihatinkan, harus dipikirkan bagaimana pengelolaan sampah dengan baik, terutama juga orang-orang yang masih belum memiliki kesadaran untuk bisa menjaga pantai-pantai kita agar tidak dipenuhi dengan sampah. Kasihan. Kita sering kali mungkin melihat video-video, film-film, banyak hewan-hewan yang terjebak dengan sampah. Iya, betul. Ya. Betul Kak. Nah, ini kan tentu akan mematikan salah satu habitat yang mungkin akan punah dengan sendirinya. Jadi pramuka itu harus mampu ya bagaimana mencegah hal ini terjadi, dan isu ini harus terus digaungkan. Ya. Jadi pramuka jangan hanya bicara latihan di gugus depan gitu ya, hanya latihan di kesakaan. Betul. Dia harus mampu mengeksplor kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang lain. Ya, kalau punya kemampuan seperti itu, maka lahirlah generasi-generasi yang tangguh kayak ya. Sesuai dengan dasar dharma juga. Ya, betul. Cinta alam dan kasih. Nah, cinta alam dan kasih sayang semanusia, yang pasti akan lahir generasi yang tangguh. Betul. Mentalitasnya ya, yang kuat, dan itu akan selalu teringat. Jadi apapun dia nanti ke depan, itu akan menjadi pembelajaran bahwa saya harus menjaga alam Indonesia. Kepemimpinannya juga dia di alam yang terbuka, teruji, mengambil
keputusan yang cepat. Contoh tadi ada yang tercebur, langsung ada yang nolong gitu Iya. kan, nggak nonton, ya Iya, kan? betul. Kalau nonton kan bisa langsung jadi masalah, ya. Nah itu The kan real keputusan yang diambil harus cepat, Betul, ya. betul, Kak. Karena di situ banyak binatang buas kan gitu Iya, ya, betul. harus ambil cepat. Nah inilah bentuk bahwa Pramuka itu memang harus mencetak lahirnya para pemimpin-pemimpin, ya. Betul. Mungkin fokusnya kepada generasi muda. Generasi muda, Ya, Kak. kalau Betul. generasi macam saya ya mikir dulu, semangat muda. Begitu naik 100 meter udah ngos-ngosan napasnya ya. Kira-kira begitu. Jadi memang ya haruslah para generasi muda untuk bisa turut serta meramaikan ini, Betul. ya, supaya kita ada kepedulian lah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini harus mampu menjaga. Jangan sampai dari luar negeri ke kita tidak peduli. Iya, betul, Kak. Waduh, Kalau ini menurut saya itu malu ya. sangat luar biasa ya. Buat saya agak teledor, ya. Generasi muda harus punya pemikiran begitu, jangan mikirnya hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, karena keberlangsungan generasi akan terus berjalan. Ya, kita akan menjadi tua, suka tidak suka, yang muda akan menggantikan. Betul. Dan kalau tanpa bekal, tanpa pengetahuan dan pengalaman, ya tentu kita akan melahirkan bangsa yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang baik. Betul. Ya, ini yang saya harapkan. Ini sangat bagus ya. Mungkin kan tidak hanya Ujung Kulon, eksplor itu banyak daerah-daerah lain yang perlu dieksplor, desa-desa untuk ya kan? dimunculkan. Dan justru di situ lahirnya dari Pramuka. Tapi seru yang kalau isu-isu. Ya. Kalau dari luar negeri, Kak, Pramuka Amerika atau Pramuka Inggris tadi bisa bareng dengan kita, itu seru, Kak, itu. Nah itulah makanya mau kita siarkan kali ini ya yang tidak terprogram sudah sering. Pramuka juga sering lah di sana ya. Tadi tidak terprogram. Betul. Next dengan podcast hari ini ya. Mudah-mudahan bukan cuma Ujung Kulon ya, banyak daerah lah ya. Kalau di Kalimantan ada Tanjung Puting, ada ya bagus-bagus semua kayak ya. Bagus semuanya, Indonesia tidak ada lawan kan? Ya, tidak ada, susah lah cari lawannya betul, gitu kan, betul. Jadi dengan keunikan pulau-pulau kita gitu kan ya. Pramuka ini punya ladang-ladang tersendiri untuk mengeksplor dirinya. Betul. Untuk sampai tingkat pencapaian tadi ya. Kita sebagai pembina ya misalnya mendelivery bagaimana program Sekomham setiap kegiatan ya betul. SDGs ya, program yang berkelanjutan ya. Terus bagaimana dengan gaya barunya ya perkemahan wirakarya ya. Ini kan tidak boleh programnya Kuarcap daerah selesai ya. Loh, kenapa tidak 5-6 gugus depan ya melakukan perkemahan wirakarya ya. Kalau internasionalnya yang digagas oleh Pak Hamengkubuwono ya kan, itu melakukan community development ya. Nah itu harus mulai lagi gitu kan ya, dengan gaya dan cara yang berbeda. Tidak harus acaranya Kuarcap, Kuartiranting ya kan. Betul. Gitu. Karena itu kan 3 tahun, 5 tahun. Betul. Nah, ya, ada yang jeda cukup lama menunggu PWNAS 5 tahun. Betul. Ya, betul. Ya, ternyata kalau kita bisa melakukan ya kampus-kampus racana-racana atau gudep-gudep yang mampu berkolaborasi ya, lakukanlah di kampung-kampung yang jauh dari peradaban ya kan. Jembatan saja ya. Jembatan yang tidak terbangun misalnya gitu kan ya. Di daerah Pandeglang, daerah ya, itu daerah Banten itu masih cukup banyak sekali. Masih banyak sekali. Ya kalau enggak bisa lah pakai ilmu pioneering kita ya. Nah, sangat sudah bisa membantu. Apalagi kalau diprogram lebih itu. Nah, jadi kehadiran Pramuka dengan momentum-momentum seperti ini, WOSM tidak salah ya. Aktif, harus traveling itu harus aktif. Betul. Ya, gitu. Terus ya akhirnya bersosial ya dengan masyarakat ya. Nah, lakukan job creation. Ya, kenapa job creation? Berarti tahu celah-celah ya regulasi ya, bagaimana melihat membaca bahwa Pramuka melihat konteks ketahanan pangan itu kepada pokok masalahnya. Itu harus mampu itu, Pak. Nah, itu harus itu kan jadi menarik ya, Pak ya. Jadi ketahanan pangan. Betul. Ya, kesiapan beras, kesiapan ternyata kalau di
Pandeglang masih ada yang makan sagu, ya asik makan sagu. Ya, makan singkong, ya kan? Gitu. Itu disosialisasikan kembali gitu. Nah, ternyata nanti ternyata singkong dari satu daerah kok rasanya lain, asik gitu kan ya. Dibawa ke kota, jadilah mata pencarian. Betul. Itu yang menarik sebenarnya. Betul, Nah, sebagai pembina kembali lagi gitu ya. Karena regulasi peserta didik kan buat kita 2 tahun aktifnya di Gudep ya. Hilang lagi. Betul. Tapi kuncinya itu ekspedisi gitu. Jadi program pelatihan sampai puncak, lakukan ekspedisi yang fenomena tadi. Gitu. Ya pas liburan bisa 10 hari ya 10 hari. Ya baru bisanya 5 hari ya 5 hari, tapi tidak di pinggiran kelas, tidak di dalam sekolah. Ya, betul. Gitu. Langsung turun ke masyarakat, ya, langsung turun yang jauh, daerah-daerah jauh seperti itu. Ya. Ujung Kulon, desa terakhir Taman Jaya. Desa yang paling ujung namanya Ujung Jaya. Ya, itu. Sebelumnya Sumur. Nah, masyarakat ini yang betul-betul hidup dari kearifan alam. Iya. Iya kan? Nah, yang dagang orang dari Jakarta bikin toko. Ya, yang kaya ya kan akhirnya yang bikin toko lagi kan. Nah, kapan kita memberikan suasana yang lain ya? Mengupgrade masyarakat itu bersama masyarakat. Nah, tentu adik-adik ini kalau kita bawa 50 orang, 100 orang bersosialisasi dengan masyarakat tadi, nah itu konteks pramuka bermasyarakatnya akan dapat gitu. Dari kemampuan dengan program pencapaian ya. Pencapaiannya kan melalui ada ya TKK ya, tanda kecakapan khusus. Ternyata tentang kerajinan bambu bukan dia ngajarin ya. Begitu bersama masyarakat, belajarlah dia bersama masyarakat. Dia bisa bikin apa ya. Oh, di sana bagaimana ikan, ya kan? Di Ujung Kulon ada kampung Bugis di sana. Ya, itu bagaimana ikan teri, ikan apa. Kalau perlu bagang itu untuk pencari ikan. Ya, camping aja 2 malam di sana. Ya. Oh, bagaimana ikan itu direngge, diambil dari laut ya. Ya, kejebak, diangkat, ya. Siklus itu sebuah pelatihan yang luar biasa kan. Betul. Masa mudanya dia pernah melakukan itu. Tapi paling tidak di mindsetnya bahwa kearifan alam Indonesia ini sudah menyuguhkan sesuatu kehidupan. Kalau mau belajar dan mau berusaha. Intinya kan itu. Nah, dengan rajin terampil ya, kepramukaan itu rasanya harusnya bisa itu. Nah, ini menyangkut dengan kita hari ini difasilitasi oleh Indakop UKM ya, oleh Kasuli. Ini luar biasa kan. Jadi ujung-ujungnya tadi program WOSM ya, aktif traveling. Betul. Ya kan? Social development. Ya, komunikasi ya. Betul. Nah, terus yang terakhir job creation. Iya kan? Jadi pas ujung-ujungnya semua program penegak Pandega arahnya mesti ke sana. Gitu. Iya kan? Betul. Nah, terus kalau mau buat program ini kali ini tidak terakhir ya. Kita akan bangun bagaimana caranya ya pariwisata Banten. Nah, ini kita ngobrolin warga daerah kan Kak ya. Meskipun dari Gudep. Boleh dong. Boleh. Ya, idenya dari Gudep. Boleh, ya kan? Boleh. Nanti biar sampai juga ke Kasepto ya. Izin Kasepto. Jadi ya dari mana saja sebenarnya ya. Bahwa benar kita struktural iya ya. Tapi bukan berarti Gudep bisa tidak lebih mampu dari Kuarda, dari Kocap. Bisa terbalik kok. Bisa kalau Gudepnya dibangun dengan tatanan organisasi yang benar. Karena yang punya alumni itu siapa? Gudep. Ya kan? Betul. Alumni Gudepnya bisa jadi menteri, bisa jadi apa, bisa kebalik kan. Nah, makanya potensi gerakan pramuka bukan pada segmen pengurus, enggak. Kita dinamakan gerakan ini ya harus bergojolak terus ya. Tidak nunggu dari pengurus baru ya. Betul. Begitu kan? Jadi apa saja ya konten media satu pramuka adalah ya semua bisa bercerita konten media ya sama juga kita bergerak semua rasanya bisa gitu. Betul gitu. Jadi kembali
basis kita 5 ranah kecerdasan tetap gitu ya. Spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisik, ya kan? Nah, itu tidak boleh ditinggal, ya kan? Kalau WOSM punya tadi ini, Indonesia juga punya kan, bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Betul. Nyambung semuanya sebenarnya, betul. Gitu, ya kan? Betul. Gitu. Tapi mau melakukan ya tidak dengan intrik-intrik lah ya. Jadi organisasi kita tuh unik ya. Unik mengedepankan persaudaraan. Itu. Nah, rasa bersaudara dan persaudaraan itu pada saat ekspedisi insya Allah pasti terjalin. Iya. Gitu. Begitu mungkin Kak. Siap. Ya. Bagaimana Kak? Kira-kira. Ya. Yang jelas setiap ada aktivitas di masyarakat atau apa yang akan dilakukan oleh Kak Supri, di situ ada peluang usaha, gitu aja, udah pasti itu, udah pasti. Nah itulah yang harus kita intip, ya, untuk kita bisa yang berkenaan dengan perintah KUPM harus bisa melihat hal seperti itu. Ya, sama ini maaf dengan Kak Dori, ya. Nah, ya Kak Dori misalnya ya, dengan broadcastnya ini, ya, nanti lah ujung kulon ya. Cobalah nanti kita coba buat tip ekspedisi bagaimana pembuatan konten misal burung. Ya. Iya. Yang pernah lihat burung rangkong siapa? Ya. Burung rangkong itu burung khas sebenarnya Kalimantan. Yang di kebun binatang ada Kak. Ya, ada di kebun binatang ya. Nah, terus ininya sudah warna-warni cakep gitu ya. Besar, cukup besar. Itu kalau berpindah ya, kita tidur di bawah di hutan itu ya, dia akan berpindah. Itu suara buat saya menarik banget gitu ya. Suara burung, itu kayak helikopter mendarat itu. Wus, sampai kenceng banget itu. Ya. Karena suara pohon ya, pantulannya itu kan dipantulkan lagi ya. Pantulkan. Nah, itu kalau yang baru itu pasti agak kaget saya lihat mukanya, oh ini orang baru ini, baru masuk hutan, ya, gitu. Tiba-tiba ada burung-burung besar, kan kalau pagi dia terbang, kemana, ya, nanti sore pada datang lagi. Gitu. Jadi kalau sudah pagi-pagi kita udah pada pergi itu, ya kita bangun lah, ya, kan, ya. Fenomena alam itu terasa di situ ya, belum ya raungan binatang-binatang yang lain. Makanya materi kepramukaan di alam terbuka itu, ya. Sangat penting ya. Sangat penting. Belum kalau malam ya. Malam kita nyari ikan. Ya. Nanti dipandu sama guide ya. Guide-nya itu bawa ember, bawa tombak, bawa parang. Wah. Iya. Wah, itu seru itu. Seru. Ya. Luar biasa. Pakai sepatu karena takut disapit sama kepiting, ya kan? Gitu. Kalau ada kepiting kita injek aja dulu ya kan. Nah, baru masukin ke ember. Nah, ya, injek dulu karena jangan kalah gitu kan. Kalau ada ikan ya ditebas. Itu bisa dapat ya sampai 1 ember. Gitu. Jadi itulah fenomena alam gitu ya yang tidak pernah dirasakan di kehidupan di kota. Makanya ini akan kita coba kenalkan, kita sosialisasikan kembali kepada adik-adik gudep-gudep yang lain gitu kan ya. Bahwa pramuka itu yang mana saja sebenarnya regulasi kegiatannya, ya, yang penting tadi ya tidak mengganggu program sekolah, tidak mengganggu dan tetap pada pencapaian. Kalau pramuka, ya mudah-mudahan pencapaian pramuka Garudanya menjadi yang luar biasa. Amin. Yang terakhir ini Kak Dori buat saya, ya mungkin dengan Kak Suli ya, inginlah ekspedisi kali ini. Ya, ini kita akan urus nanti sertifikasinya. Yang jelas kepala balai juga terinformasi kepada kepala balai untuk nasionalnya, mungkin kehutanan, mungkin Kementerian Lingkungan, gitu ya, untuk kiranya mengapresiasi perjalanan. Karena kalau di luar negeri kan sertifikatnya keluar, ekspedisi bednya keluar. Ya. Sama ini juga nanti tentunya ada beberapa bed ya tentang ini kan ada bed luar negeri ya, yang ada kayak panda, betul. Ya, ini belum ada plastik ya, tiket to life, ya, ini kan semua pencapaian, ya, betul. Ya, untuk melakukan kegiatan itu, dan ini akan kita laporkan ke WOSM, laporkan ke Kuarnas, bahwa ini role model itu bisa dilakukan oleh siapa saja untuk pencapaian itu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, betul. Gitu ya. Pencapaian ini
agar masing-masing pembina tidak hanya membawa jalan peserta didiknya, tapi pulang dia tidak dapat apa-apa. Jangan, ya. Itu satu pencapaian tersendiri, gitu. Ya, agar dihargai tadi. Betul. Makanya nanti kepala balai akan bertanda tangan. Mudah-mudahan Kak Kuarda ya. Luar biasa. Kalau Banten, wah keren, gitu ya kan? Ya. Gitu. Next, kita coba ya program bersama-sama, ya mengundang luar negeri. Iya betul. Ya. Betul. Jadi, bareng sana ya saja seru. gitu kan. Bukan hanya Jambore saja. Apapun gitu. Kan murah ini. Menarik, ya. Iya, Ya, betul. murah. Kalau 100 orang saja masuk ke sana, itu cuma 4 kapal. 4 ya. kapal. 4 kapal. Jadi kalau 100, ya, biasanya sampai 30 lagi satu kapal ya. Satu kapal. Satu kapal ya. Karena perhitungannya kapal. Nah, ya. Per kapalnya juga tidak terlalu mahal, antara 5 sampai 6 juta satu kapal. Itu dibagi sebanyak peserta tadi. Betul. Ya kan? Nah, pulang dan pergi ditambah dia base di sana misal satu malam, berarti kalau 2 malam kita nambah 2 juta. Boleh ditahan kapalnya di Pulau Pecang. Nah, kalau malamnya biasanya ya habis ngedrop ya kita bawa itu. Ada yang orang markas ya. Nah, jalan apa? Mancing lah ke lautan, ya kan? Supaya dia dapat ikan supaya bisa suplai yang melakukan perjalanan. Betul. Menarik semuanya, Luar biasa. biasa. Nanti yang ikut dapat sertifikat juga. Ya. Jadi bukan hanya kenangan tapi benar-benar tersertifikasi. Mudah-mudahan Kuarda Banten bisa mendukung nanti untuk saat ini. Amin. Next time. Jadi bisa Saya yakin lah orang kita tidak ada tendensi apa-apa kok ya. Kita support buat Insya Allah. buat ya ini Kasepto pasti bisa nih nanti keluarin. Ya, insya Allah. Baik, mungkin untuk closing statement Kak, untuk Ujung Kulon ini, kira-kira dari Kakak apa nih? Karena udah mendekati lagi menuju ke hari H. Closing statement dari Kakak. Kalau saya tentunya untuk kita semua gitu kan ya. Pramuka itu menantang ya kan? Menarik ya, selalu ya. Menantang, menarik, asik maksudnya kan. Asik, menggembirakan, aman. Ya, itu ya. Nah, berarti itu ada kisi-kisi keilmuan. Ya, Sepomham, ya, Septi. Ya. Perhitungannya semua harus sebagai seorang pramuka. Betul. Itu safety-nya seorang pramuka sudah tidak diragukan. Ya. Ikatannya seorang pramuka, ya, simpul scout. Ya, betul. Sampai ada dikonotasikan ya simpul pramuka. Ya, jadi tidak jauh-jauh dari itu gitu kan. Nah, berarti semuanya berstandar lah untuk bermain ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ya kita bersama ya kita bisa anjangsanai kampus-kampus kita. Siap. Itu sih dari saya terakhir ya. Biasa. Impact-nya adalah pencapaian untuk peserta didik. Betul. Yang luar biasa. Dari Kak Suli sendiri, closing statement untuk menuju ekspedisi Ujung Kulon. Yang pasti karena saya juga pramuka dari zaman anak-anak gitu ya. Hal-hal yang begini nih merupakan hal yang sangat bermanfaat. Karena kita akan dihadapkan kepada masa depan itu tantangan yang harus diambil keputusan cepat. Ya, kita dilatih di lapangan itu, ya dilatih jangan sampai kita segala sesuatu itu menjadi lamban. Ya, dengan kegiatan ekspedisi atau petualangan ini akan banyak sekali pengalaman yang secara fisiologis akan mempengaruhi. Betul. Ya jiwa untuk ke depan. Ya mudah-mudahan harapan saya sih dengan ekspedisi ini dan tentu kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan sesaat tetapi harus berkelanjutan sehingga akan lahirlah generasi-generasi yang senang dengan dunia tantangan dan siap menghadapi dunia tantangan. Karena untuk hidup itu salah satunya adalah mampu menghadapi tantangan. Wah, ya kira-kira gitu ya. Keren siap. Ya. Baik, mungkin kita akhiri podcast ini dengan kakak-kakak keren di depan saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.